sekitar 150. Bakal ada 150 menteri sama wakil menteri serta kepala badan di kabinet Pak Prabowo. Ini jumlah kira-kira ya. Sesudah emak ngeliat rombongan yang datang ke rumah Pak Prabowo kemarin. Bayangin, rapat kabinet sama 150 menteri dan wakil menteri. Kalau semuanya 2 menit aja bicara, itu butuh waktu 300 menit alias 5 jam biar semuanya bicara. Kebayang nggak? Atau jangan-jangan sebagian besar menteri dan wakil menteri itu ke depannya cuma buat pajangan aja. Kita pernah kan nonton film superhero yang karakternya banyak banget sampai bingung siapa yang jadi pemeran utama. Nah, kabinet Pak Prabowo rasanya bakal kayak gitu. Dengan 40 menteri dan 80 wakil menteri alias 2 wamen per menteri. Kalau jumlah ini diibaratkan jadi pemain sepak bola, ini lebih dari cukup buat bikin 4 tim loh. Lengkap dengan tim cadangan dan wasitnya. Tapi pertanyaannya, apakah ini kabinet atau kompetisi internal? 120 sampai 150 pejabat yang katanya mau mewakili rakyat. Apakah ini langkah strategis atau justru persiapan buat bikin ring tinju di istana? Tapi tunggu dulu, ada banyak pertanyaan yang muncul. Apakah ini kabinet paling produktif atau bakal jadi ajang rebutan sorotan di panggung politik? Apa menteri dan wamen bisa kompak kerja bareng atau malah sibuk berkelahi sendiri? Dan yang paling penting, apa benar kabarnya? Ini kabarnya nih, setelah 6 bulan bakal ada evaluasi dan reshuffle. Waduh, menarik toh. Sebelum dilanjut, jangan lupa ya, like dan komen yang menarik. Bayangkan ya, ketika setiap menteri punya 2 wakil, wajar kalau kita bertanya, apakah mereka akan bisa bekerja sama dengan baik? Atau justru mereka bakal sibuk berantem soal siapa yang paling berkuasa di dalam kementerian? Banyak yang bilang kalau lebih banyak kepala berarti lebih banyak ide. Tapi di dunia politik, lebih banyak kepala bisa juga berarti lebih banyak ego yang perlu diatur. Iya toh? Kalau biasanya menteri dan wakil menteri itu kayak duo maut yang bekerja sama bikin kebijakan. Sekarang bayangin aja kalau mereka jadi semacam trio. Ada 3 orang di puncak satu kementerian dengan segala ambisi, target, dan keinginan masing-masing. Ini bisa jadi seperti film komedi di mana mereka rebutan siapa yang pegang remote control untuk nonton TV-nya. Bayangkan ada wamen yang mikir, aku kan lebih dekat sama Pak Prabowo. Aku kan yang lebih paham masalah kementerian ini. Lalu wamen kedua bilang, tapi aku lebih berpengalaman, jadi aku yang lebih pantas ambil keputusan. Sementara si menteri cuma bisa garuk-garuk kepala. Bingung gimana caranya menengahi 2 orang yang masing-masing merasa lebih penting ini. Apa mereka bisa kompak? Bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Iya toh? Logikanya 3 orang di puncak satu kementerian itu kan harus kompak. Tapi di dunia politik kompak itu seperti harta karun yang jarang ditemukan loh. Seringkali yang ada malah saling jegal satu sama lain. Apalagi kalau kita ingat bahwa politik itu arena kompetisi abadi. Bahkan antar sekutu sekalipun. Masing-masing punya kepentingan kelompok yang didukung dan ambisi pribadi yang harus dipuaskan. Jadi, apakah menteri dan 2 wakilnya ini akan kerja bareng buat rakyat? Atau malah sibuk berusaha menjatuhkan satu sama lain biar kelihatan yang paling keren di depan bos besar Pak Prabowo? Bayangkan lagi ya, saat rapat kabinet, kalau ada 40 menteri dan 80 wamen,
Itu artinya ada 120 orang loh. Iya, Jal. 120 orang. Dan mungkin ditambah kepala-kepala badan atau lembaga-lembaga itu loh yang lain-lain. Jadi bisa jadi sekitar 150 orang yang bakal ngumpul tiap kali rapat kabinet digelar. Rapat kabinet di ruang yang biasanya sudah penuh dengan puluhan orang, sekarang jadi makin padat. Apakah ruangannya bakal cukup besar buat menampung semua orang itu? Nah, ini yang lebih menarik lagi. Kabarnya, ini kabarnya loh ya. Setelah 6 bulan, Pak Prabowo bakal mengevaluasi para menteri dan wakilnya tersebut. Jika performan mereka buruk atau nggak sesuai ekspektasi, siap-siap aja dari reshuffle besar-besaran. Dalam konteks politik, ini semacam ancaman halus. Gini, ayo kerja baik-baik. Kalau enggak, nanti kamu saya ganti. Jadi ya, setelah 6 bulan, bisa saja kabinet jumbo ini menjadi kabinet mini. Kabar reshuffle ini kayak kabar horor yang terus menghantui para menteri dan wamen. Seandainya beneran reshuffle dalam 6 bulan, kita bisa bayangkan betapa groginya ya para menteri dan wamen sekarang. Bukannya fokus kerja, malah mereka sibuk jaga image biar nggak didepak dari kursi. Tiap kali ada acara resmi, mereka bakal sibuk tampil di depan kamera, berharap Pak Prabowo melihat dan mikir, oh dia kerja bagus ya, jangan di reshuffle ah. Dan tentu saja tiap kali ada kebijakan yang nggak populer atau kerja yang mandek, menteri dan wamen bakal saling tuding. Ini gara-gara wamen satu nih yang nggak becus, atau ini karena menterinya yang terlalu otoriter. Wah, coba bayangkan. Udah kebayang belum betapa serunya drama internal ini? Rasa-rasanya lebih seru dari sinetron idola emak-emak. Buat para pejabat yang lagi berharap dapat jatah menteri atau wakil menteri, mungkin ini adalah kabar baik. Kalau kamu belum kebagian kursi sekarang, tunggu saja 6 bulan. Siapa tahu ada yang diganti. Politik di Indonesia ini kan seperti sirkus. Selalu ada babak baru dan pemain yang berganti. Ya toh? Dengan ukuran kabinet sebesar ini, pertanyaannya adalah, apakah pemerintah kita benar-benar butuh 120 pejabat buat menjalankan negara ini? Atau ini cuma cara buat memuaskan semua partai politik dan orang-orang pendukung Pak Prabowo yang ngotot ingin jatah kekuasaan? Kabinet jumbo ini mungkin punya niat baik, yaitu memastikan semua kepentingan terwakili. Tapi dengan banyaknya pejabat di dalamnya, bukankah malah bikin pekerjaan jadi lebih rumit? Ini menurut emak loh, iya toh? Ini seperti mengelola restoran dengan terlalu banyak koki di dapur. Bukannya masakan jadi lebih enak, yang ada malah kebingungan soal resep dan siapa yang harus mencicipi hasil akhirnya itu loh. Belum lagi ya dengan kabinet yang segede ini, biaya operasionalnya pasti juga melonjak. Bayangin setiap menteri dan wamen butuh staf, butuh anggaran, butuh fasilitas. Apa rakyat siap lihat anggaran belanja negara yang membengkak buat bayar gaji dan tunjangan para pejabat ini? Padahal lo ya, yang diharapkan rakyat itu simpel, kerja nyata, bukan kursi tambahan. Itu loh. Dengan 40 menteri dan 80 wamen, kita bakal lihat apakah ini benar-benar bisa bikin pemerintah lebih efektif, atau malah jadi ajang rebutan pengaruh dan spotlight di antara para pejabat. Dengan isu reshuffle yang mengintai setelah 6 bulan,
para menteri dan wamen harus siap-siap bikin gebrakan yang nyata, bukan sekedar cari muka. Dan semoga para pejabat ini akan benar-benar bekerja buat rakyat dan berharap endingnya tidak mengecewakan.